selain itu ada masker, face shield, sarung tangan, dan coverall atau apron. Seperti itu. Nah, secara distribusi, teman-teman di RS vertikal ataupun KKP pada siang hari ini, apakah mendapat dari rumah sakit ataupun puskesmas ataupun dinas kesehatan kota atau dapatkah dari puskesmas, dinas kesehatan kabupaten kota ataupun dinas kesehatan provinsi, itu nanti kita bicarakan setelah ini apakah teman-teman Bapak Ibu semua mendapatkan alokasinya dari sumbernya itu dari mana, itu yang perlu kita perjelas seperti itu. Kemudian ini ada linknya, link video tutorial bit.ly /video tutorial Smile COVID-19. Nanti bisa di beberapa video tutorial dan quick guide berbentuk PDF kita upload di sana. Bapak Ibu bebas untuk mengambil atau mendownload. Kemudian ada teman-teman helpdesk pusat bantuan, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan tidak bisa login atau sebagainya, bisa menghubungi teman-teman helpdesk di bawah ini, dibagi beberapa region provinsi, itu Jawa Tengah, berbarengan dengan DIY, Jawa Timur dan Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, Sumatera, Kalsel, Kalimantan dan Sulawesi, lalu NTB, NTT dan Maluku Papua, dan Papua Barat tentu saja. Ini adalah nomor, nanti kita bisa bagikan, nanti juga nomor-nomor yang ada kami akan bagikan di chat Bapak Ibu semua. Nanti kita tinggal teman-teman bisa menghubungi. Saya sudah share tadi beberapa nomor teman-teman untuk itu adalah fasilitator atau fisisian provinsi di masing-masing untuk aplikasi Smile seperti itu. Pertama-tama saya akan memutarkan video tutorial cara melakukan terima pesanan COVID-19. Nah, teman-teman di sini awalnya pasti stok itu kosong di aplikasi ini. Jadi teman-teman yang sekarang memiliki stok dari pengiriman sebelumnya yang tidak sesuai dengan surat Dirjen sudah masuk ke konsumsinya penyedianya sebelumnya, baik itu puskesmas ataupun dinas kesehatan kota ataupun provinsi. Jadi tidak usah dicatat yang sebelum-sebelumnya. Yang dicatat adalah yang sudah mulai sesuai dengan surat keputusan Dirjen yang kemarin ditandatangani dan sudah mulai disosialisasikan. Jadi setelah surat itu ada, kemudian sudah didistribusikan ke provinsi dan untuk kota kabupaten, untuk KKP dan rumah sakit vertikal, itulah yang akan dicatat oleh RS dan KKP seperti itu. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua, jadi setelah ada penerimaan secara fisik, Bapak Ibu dapat melakukan penghitungan secara manual. Apakah yang diterima sesuai dengan fisik, dengan surat, ataupun apabila sudah ada di Smile, nanti pasti akan tidak bisa diterima. Jadi Bapak Ibu semua nanti silakan akan kita coba setelah ini, kita akan coba uji coba atau bersama. Apabila ada perbedaan pasti tidak bisa sesuai dengan pengirimannya saja, jadi bisa lah apa berbeda. Tetapi video ini masih belum update dengan versi terbaru kita, tetapi kita secara langkah-langkahnya sudah
perhatikan jumlah dosis yang diterima. Apakah sudah sesuai dengan pengiriman oleh Dinas Kesehatan Provinsi? Bisa kita lihat detail pesanan, penyedia dari Dinas Kesehatan Provinsi, dan pelanggan adalah Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. Selanjutnya, pilih menu terima pesanan di bawah ini. Terlihat total yang dikirim sebanyak 24.000 dengan 2 batch. Jumlah yang diterima untuk tiap batch adalah batch 2020090007 dengan 14.000, lalu batch kedua dengan 2020090009 dengan 10.000 dosis. Apabila sesuai, tidak perlu diubah, tetapi apabila berbeda masih bisa kita ubah angka dosisnya, baik turun ataupun naik, yang disesuaikan dengan stok vaksin yang diterima. Lalu dimasukkan dengan alasan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Apabila sudah sesuai, kita dapat mengisi angka sesuai penerimaan pengiriman. Setelah semua dosis sudah diisi, maka selanjutnya pilih tanggal penerimaan, yaitu tanggal hari ini atau sesuai tanggal yang bisa dipilih sebelumnya. Lalu, klik OK. Komentar bisa diisi atau dilewatkan saja, lalu kita pilih simpan di bawah. Kemudian pilih ya. Kita lihat di menu dikirim sudah kosong karena nomor pesanan 1349 sudah berpindah ke menu diterima. Selanjutnya, kita pilih pesanan yang dikirim untuk logistik material non-vaksin. Pertama, kita pilih nomor pesanan 1350. Kemudian terdapat rincian material yang sudah dikirim oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Angka 7 menunjukkan total material yang dikirim. Untuk detail, penyedia adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, lalu pelanggan untuk Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. Kita pilih terima pesanan di bawah. Kemudian, apabila sudah sesuai dengan penerimaan, kita bisa pilih simpan dan memilih tanggal penerimaan. Apabila berbeda, masih bisa kita ganti dengan alasan yang disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Pilih tanggal, lalu klik OK, kemudian simpan, lalu iya. Pesanan dengan nomor 1350 sudah berpindah, dan pesanan yang dengan status dikirim sudah berkurang dari 19 menjadi 17. Lalu yang diterima menjadi 18, dengan tambahan nomor pesanan 1350 dan 1349. Bisa kita lihat di menu inventaris, lalu lihat stok. Pilih material Take COVID-19. Lalu kita pilih vaksin CoronaVac COVID-19. Detail batch yang kita terima bertambah menjadi 2 batch, yaitu 2020090007 sebanyak 14.000 dosis, dan batch kedua yaitu 2020090009 dengan 10.000 dosis. Ya, tadi adalah video tentang cara terima menggunakan aplikasi Smile ya, Bapak Ibu semua. Jadi memang ada perbedaan sedikit, tadi masih bisa diedit ketika perbedaan itu, tetapi yang terbaru adalah yang dikirim di Smile harus diterima sama persis. Apabila ada perbedaan, tidak bisa diterima. Nah, nanti ketika praktek secara langsung baru kelihatan tidak bisa diterimanya di bagian mana, seperti itu. Nah, lanjut adalah video tutorial kedua adalah melaksanakan pengeluaran apabila stok itu dipakai di dalam internal KKP ataupun RS vertikal, ataupun memang ada instruksi diserahkan ke misalnya ada vaksinasi
massal. Tapi saya tidak tahu secara spesifik yang berlaku di KKP ataupun RS vertikal apabila memang ada harus dikeluarkan di luar dari internal gedung, maka bisa ditambahkan pelanggannya seperti itu. Misal untuk kegiatan vaksinasi massal ataupun kegiatan yang lainnya seperti itu, tapi disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi di teman-teman di lapangan seperti itu. Berikut adalah video tutorial cara menginput pengeluaran vaksin COVID-19 setelah sesi vaksinasi selesai. Setelah mendapatkan akun dan kata sandi, pengguna dapat memasukkannya pada halaman login aplikasi Smile, kemudian dapat memilih masuk. Pada video ini adalah Puskesmas Tanah Sareal sebagai contoh. Setelah login, terdapat 4 menu, yaitu inventaris, pesanan, aset, dan profil. Untuk melakukan input pengeluaran di aplikasi Smile, pengguna memilih menu inventaris. Kemudian, menu pengeluaran. Di sini terdapat daftar pelanggan atau tempat pelaksanaan vaksinasi. Contoh kali ini adalah pemakaian vaksin COVID-19 di Puskesmas Tanah Sareal. Maka dari itu, kita memilih Puskesmas Tanah Sareal dalam gedung. Kemudian kita memilih material tag COVID-19, lalu terdapat jenis vaksin COVID-19 single dose dengan jumlah dosis 120. Dan COVID-19 multidose vial dengan jumlah dosis 200. Terdapat juga nama material lain sesuai kegiatan vaksinasi COVID-19 yang bisa diinput di aplikasi sesuai dengan pemakaian. Setelah kita pilih vaksin COVID-19 Sinovac, terdapat rincian batch dan dosis. Terdapat 2 batch, yaitu batch SN191 dengan 40 dosis dan SNC100 dengan 8. Sesuai dengan pemakaian vaksin COVID pada sesi vaksinasi, kita memilih salah satu batch sebagai contoh, batch SNC100. Lalu, kita klik batch SNC100, kemudian kita masukkan dosis sesuai dengan sesi vaksinasi. Kita masukkan 40 dosis, kemudian memilih status. Status ini maksudnya adalah status VVM, maka kita pilih VVMA. Lalu kita klik material selanjutnya. Terdapat nama vaksin COVID-19 MDV dengan jumlah 1 batch, yaitu 10099 COV dengan dosis 200. Kita pilih batch tersebut dan masukkan angka 40 dosis. Karena vaksin ini multidose vial, maka ketika memasukkan angka di aplikasi, dikunci perkelipatan 10 dosis sesuai dengan dosis vaksinnya. Lalu, klik simpan di bawah. Selanjutnya, memasukkan pengeluaran untuk material lain sesuai kegiatan vaksinasi. Pertama, kita pilih ADS 0,5 mili, lalu terdapat batch untuk ADS ini. Kemudian, kita pilih batch SNV 112 dan masukkan 40 buah, lalu pilih material selanjutnya. Masukkan safety box 5 liter sebanyak 1 buah, alkohol swab sebanyak 40 buah, masker medis sebanyak 4 buah, face shield COVID-19 sebanyak 4 buah, sarung tangan COVID-19 sebanyak 4 buah, apron COVID-19 sebanyak 4 buah. Lalu kita klik simpan. Terdapat bendera merah yang menandakan bahwa input data masih tersimpan di memori internal dan belum dikirim ke server. Selanjutnya, pilih menu ulasan di kanan bawah. Pada menu ini adalah langkah terakhir untuk mengecek kesesuaian data sebelum input pengeluaran dikirim ke server. Apabila kita sudah yakin, maka kita pilih kirimkan di kanan bawah. Dosis secara otomatis akan berkurang sesuai dengan dosis yang diinput sebelumnya. Bisa kita lihat di menu inventaris,
Lalu kita stok, lalu kita pilih material tag COVID-19. Lalu kita pilih vaksin COVID-19 yang sebelumnya 120 sudah berkurang menjadi 80. Apabila kita klik tanda panah kanan, maka keluar detail batch dan dosis. Bisa kita lihat SNJ 100 yang sebelumnya 80 dosis menjadi 40 dosis. Ya, Bapak Ibu, tadi adalah video tutorial untuk melakukan pengeluaran. Mohon maaf sebelumnya masih ada memilih VVM, tetapi di yang sekarang aplikasi terbaru ini sudah tidak ada pemilihan VVM tersebut. Jadi ini adalah video stok lama, memang belum sempat kita perbarui seperti itu. Oke, jadi selanjutnya adalah video yang ketiga. Ini adalah video tutorial. Video ketiga ini adalah video menu pengembalian. Pengembalian di sini adalah pengembalian ketika Bapak Ibu sudah mengeluarkan ke dalam gedung atau keluar dari vaskesnya, internal vaskes, ternyata memang harus ditarik kembali vaksin yang masih tertutup tersebut. Misal yang dikirimkan itu 100, ternyata yang dipakai cuman 50, tapi informasinya Bapak Ibu semua harus menginput sebanyak 100. Ternyata mungkin orangnya tidak datang atau apa, harus jadi dan sudah terinput, Bapak Ibu bisa melakukan pengembalian di sini. Nah, catatan pengembalian ini akan tercatat terus dan bisa dilihat oleh kami yang di level pusat oleh Kementerian Kesehatan, baik itu subdit di imunisasi ataupun direktorat oblik, semua bisa melihat apabila terjadi oh ini dikembalikan seperti itu. Mari kita dengarkan pengembalian di sini. Ini adalah video tutorial menu pengembalian Fasiankes seperti rumah sakit, klinik, atau KKP. Untuk dapat menggunakan menu ini, update-lah versi Smile Anda menjadi 1.3. Ya, ini adalah versi yang lama, versi terbaru sudah 1.5, 1.6. Jadi Bapak Ibu semua tidak usah, jadi memang ketika menu ini jadi, versinya memang harus diupdate ke 1.3.0. Tetapi sekarang sudah paling baru lagi ke 1.5.6. Jadi tidak usah terdistraksi atau terganggu dengan versi yang berbeda. Seperti itu. Dalam video ini saya akan menggunakan Kota Semarang sebagai contoh. Langkah pertama, klik inventaris, pilih menu pengembalian Vaskes. Pilih pelanggan yang jumlah vaksinnya akan diretur. Dalam hal ini saya akan memilih Rumah Sakit Permata Medika. Di sini nampak jumlah vaksin yang ada di instalasi farmasi Kota Semarang berjumlah 0. Nah, lalu akan muncul vaksin yang akan kita tarik. Angka 970 menunjukkan jumlah pengeluaran yang pernah dilakukan ke Fasiankes ini. Pilih dan isikan jumlah vaksin yang akan ditarik. Dalam hal ini saya akan memasukkan angka 70. Lalu klik simpan. Ulasan. Jika sudah betul, tekan kirimkan. Sudah selesai proses pengembalian vaksin dari Fasiankes. Untuk mengeceknya, silakan lihat ke inventaris, lihat stok. Pilih COVID-19,
sekarang sudah masuk sejumlah 70. Menu pengembalian vaskes juga digunakan untuk mencatat vaksin rusak yang harus dicatat dalam pembuangan. Langkahnya, pilih menu pengembalian vaskes, lalu pilih pelanggan yang akan melakukan pembuangan. Nah, pilih jenis vaksinnya. Di sini saya akan memilih single dose vaksin corona. Ya, klik nomor batch-nya, lalu ketikkan jumlah vaksin yang akan dibuang. Misalnya saya isikan dengan angka 10. Setelah ditulis angka 10, lalu klik apakah ada yang dibuang. Nah, di sini ketik juga 10. Proses ini sebenarnya juga bisa digabung ketika melakukan proses pengembalian dari Fasiankes ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Di dalam hal ini, kita hanya mencatat proses pembuangan saja, yaitu sejumlah 10 dosis. Lalu klik simpan, klik ulasan, lalu kirimkan. Proses pembuangan di Fasiankes telah selesai. Untuk mengeceknya, bisa kita melihat ke inventaris, lalu lihat transaksi. Ya, lalu akan muncul pembuangan, jumlahnya 10 seperti yang di input tadi. Ya, itu ada cara mengembalikan apabila memang ada dosis yang ingin ditarik sehingga bertambah di stok SMILE Bapak Ibu sekalian. Nah, video terakhir adalah video tutorial apabila Bapak Ibu semua mendapatkan instruksi untuk mengembalikan vaksin secara fisik ke penyedia atau ke dinas kesehatan, baik itu dinas kesehatan kota, kabupaten, provinsi, ataupun memang kalau sumbernya itu adalah puskesmas. Jadi Bapak Ibu harus melakukan pengembalian secara fisik ke penyedianya gitu. Nanti dari penyedianya atau dinas-dinas kesehatan ini akan dipindah-pindahkan atau didistribusikan ulang ke Fasiankes. Di bawahnya itu adalah keputusan dari dinas kesehatan. Ini juga bisa dilakukan di aplikasi SMILE. Silakan disimak baik-baik. Berikut adalah video tutorial cara terima pesanan pengembalian stok dosis vaksin COVID-19 di aplikasi Smile bagi petugas Dinas Kesehatan Kota Kabupaten ataupun Dinas Kesehatan Provinsi yang pesanan pengembaliannya sudah dibuat oleh petugas puskesmas ataupun Dinas Kesehatan Kota Kabupaten. Setelah mendapatkan akun dan kata sandi, pengguna dapat memasukkannya pada halaman login di aplikasi Smile. Kemudian dapat memilih masuk. Terdapat 4 menu, yaitu inventaris, pesanan, aset, dan profil. Pada video ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai contoh. Pertama, kita cek stok akhir di aplikasi Smile untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Pertama, kita pilih menu inventaris, lalu lihat stok, kemudian material tag COVID-19, terdapat jumlah 100 dosis untuk CoronaVac COVID-19. Apabila kita pilih, terdapat rincian hanya satu batch, yaitu 20.009.009 sebanyak 100 dosis. Untuk melakukan terima pesanan pengembalian, pengguna dapat memilih menu pesanan, kemudian milih terima pengembalian COVID-19. Lalu kita pilih menu yang berwarna biru sampai tulisan dikirim, kemudian kita pilih terdapat satu pesanan pengembalian dari Puskesmas Kuta Utara. Kita pilih, kemudian pilih terima pesanan.
Apabila sudah sesuai, bisa kita pilih simpan dengan memilih tanggal aktual penerimaan, atau apabila tidak sesuai, pesanan harus dibatalkan oleh admin. Pertama, kita pilih tanggal karena sudah sesuai, lalu pilih OK, kemudian pilih simpan. Komentar bisa diisi atau tidak, disesuaikan dengan kegiatan, kemudian kita pilih ya. Pesanan yang dikirim sudah berpindah menjadi diterima. Kemudian stok akhir kita bisa kita lihat di menu inventaris. Lalu kemudian lihat stok. Lalu material tag COVID-19. Dosis yang sebelumnya 100 sudah bertambah menjadi 350. Dengan rincian batch 202009009 sudah bertambah sebanyak 150 menjadi 250 dosis, sebelumnya hanya 100, lalu 202009005 bertambah menjadi 100 yang sebelumnya tidak ada. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya videonya bukan yang itu ya. Sebentar. Oke, sebentar. Saya download dulu. Berikut adalah video tutorial. Berikut adalah video tutorial. Berikut adalah video tutorial cara membuat pesan. Berikut adalah video tutorial cara membuat pesanan pengembalian stok dosis vaksin COVID-19 setelah petugas puskesmas selesai menginput data pengeluaran atau Ya, sebentar Bapak Ibu. Tadi. berikut adalah video tutorial membuat pesanan pengembalian stok dosis vaksin COVID-19 setelah petugas puskesmas selesai menginput data pengeluaran atau pemakaian di aplikasi Smile ataupun mengetahui vaksin yang akan dikembalikan ke Dinas Kesehatan.
Setelah mendapatkan akun dan kata sandi, pengguna dapat memasukkannya pada halaman login di aplikasi Smile, kemudian dapat memilih masuk. Pada video ini adalah Puskesmas Kuta Utara sebagai contoh. Setelah login, terdapat 4 menu, yaitu inventaris, pesanan, aset, dan profil. Pertama, untuk melakukan pesanan pengembalian, kita memilih menu pesanan. Kemudian memilih menu pengembalian COVID-19. Kita pilih penyedianya, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, sesuai dengan tempat pengambilan vaksin oleh petugas puskesmas. Kita pilih Dinkes Kabupaten Badung, kemudian pilih material tag COVID-19, lalu pilih CoronaVac COVID-19. 690 adalah stok akhir untuk vaksin CoronaVac di aplikasi Smile untuk Puskesmas Kuta Utara. Apabila dirincikan, terdapat 2 batch, yaitu 20200905 sebanyak 120 dosis dan 20209009 sebanyak 570 dosis. Apabila kita ingin mengembalikan, kita harus mengetahui dosis yang sesuai dengan kita kembalikan. Misal kita mengembalikan 005 sebanyak 100 dosis, lalu 009 sebanyak 150 dosis. Lalu kita pilih simpan. Jumlah pesanan yang dimasukkan yaitu 250. Apabila sudah yakin, kita pilih ulasan. Rincian 005 dan 009 sudah terlihat di sini. Apabila sudah yakin, kita pilih kirimkan. Kemudian kita mengikuti alur, pilih alokasikan stok, pilih simpan, sudah dialokasikan sebanyak 250, kemudian kirimkan. Terakhir ada menu pilih kirim pesanan, kita pilih kirim pesanan dan detail ini bisa kita isi ataupun bisa kita tidak isi. Komentar juga bisa tidak kita isi atau kita bisa isi. Lalu terakhir pilih kirim pesanan, kemudian ya. Pesanan secara otomatis terbuat untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Lalu apabila kita pilih ke menu inventaris dan lihat stok, lalu material tag COVID-19, lalu ini adalah stok akhir yang sudah dikeluarkan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten untuk Kuta Utara. Apabila kita detailkan, 005 sudah berkurang sebanyak 100, yang sebelumnya 120, lalu 009 sudah berkurang sebanyak 150, sebelumnya adalah 570. Oke, Bapak Ibu semua, tadi adalah video tutorial yang benar ya untuk mengembalikan. Berikut adalah username training Bapak Ibu semua. Yang ini adalah nama KKP-nya untuk pagi hari ini. Kemudian ini adalah yang ini adalah username-nya. Kemudian yang password 123 adalah password. Sekaligus silakan dicatat sampai jam 11.00, kemudian dipersiapkan HP Android-nya agar kita akan melakukan praktek uji coba bersama menggunakan aplikasi Smile seperti itu. Sambil menunggu silakan dicatat Bapak Ibu yang di KKP. Kemudian kita jam 11 praktek mendownload, praktek video pertama penerimaan, praktek video kedua untuk pengeluaran, praktek ketiga untuk melakukan mengembalikan dosis ke stok,
praktek keempat adalah melakukan pengembalian ke penyedia, yaitu Dinas Kesehatan. Jadi kita akan melakukan 4 praktek. Nanti di akhir kemudian kalau masih ada waktu cukup, kita akan sesi tanya jawab. Seperti itu. Silakan dicatat, saya tunggu sampai jam 11. Ya, ada beberapa ini diganti passwordnya. Palembang, KKP Palembang. Ini ya passwordnya diganti jadi KKP 1234 Bintang. Kemudian Lampung juga sama. Kalau pindah kayak gini Pak, soalnya nanti dampak Lampung mana ya? Bengkulu sama Lampung. KKP Mas Febri, Bengkulu tuh tambah satu lagi angkanya 5. Oh, 5 ya. Oke. Yang Lampung yang mana? Bakal cari. Lampung. Lampung itu panjang, Pak. Oh, panjang ini ya. Oke, Panjang, siap. ya, panjang. Oke, makasih Pak infonya. Maaf, nggak hafal. Ada lagi? Ini masih training, Bapak Ibu. Yang sungguhnya nanti yang aslinya mungkin kita akan share ke masing-masing nomor atau email yang di absen atau di WA kan ke nomor-nomor yang hari ini sudah mengisi absen. Nanti kita akan mengisinya. Setelah ini kami akan mencoba mengambil data ya dari mana sumber vaksin untuk RS vertikal ini. Kemudian kemungkinan kami akan bertanya terlebih dahulu, baru kemungkinan baru bisa kami share username-nya seperti itu. Om Kumis. Itu di Om Kumis. Makassar tidak bisa masuk. Teman-teman tolong dicek yang Makassar. Apakah tidak bisa masuk? Nanti akan diberitahukan oleh teman-teman saya ya Pak, PCCM provinsinya. Untuk yang Makassar. Sudah tercatat semua ya. Kalau misalnya ada yang terlewat, teman-teman boleh boleh nanti minta teman-teman di chat, akan dibalas mengenai share-nya. Atau mungkin aplikasinya juga belum ini. Pertama saya akan kasih tahu dulu bagaimana cara mendownloadnya ya. Bapak Ibu sudah terlihat ya HP saya. Pertama kita ke Play Store di sini, kemudian akan tertampil ini, kita pilih search box di atas atau kotak pencarian, kemudian pilih imunisasi logistik, diketik imunisasi logistik, kemudian terdapat 2 aplikasi, yang bawah itu yang training, yang atas itu yang live.
Tapi untuk kegiatan kita pada Sabtu siang ini adalah yang nomor 2, yaitu Smile Indonesia yang training. Diklik, kemudian pilih install atau pasang kalau bahasa Indonesia. Klik di situ, apabila sudah, klik buka, maka akan tertampil ke halaman login. Nah, di sini aplikasi training itu berwarna hijau, yang real itu berwarna biru. Kalau yang masih berwarna biru berarti bukan aplikasi yang training. Yang kita gunakan adalah yang aplikasi berwarna hijau. Untuk KKP Manado bisa dibantu teman-teman. KKP Priok juga tolong dibantu. Untuk password, P-nya besar ya Bapak Ibu, 1, 2, 3, bintang. Untuk passwordnya seperti itu, P-nya besar, lalu ASSWORD, 1, 2, 3, lalu bintang. Dicek kembali apakah spellingnya atau yang diketikkan sudah benar. Seperti itu. Dan aplikasinya yang training yang berwarna hijau. Kalau yang live berbeda lagi nanti. Untuk ini ya satu akun satu ketendang keluar atau terlog out secara otomatis, berarti ada yang memakai secara berbarengan. Terlebih dahulu seperti itu. Oke, yang masih belum bisa masuk nanti dibantu oleh teman saya di chat. Ya, KKP Pekanbaru tolong dibantu teman-teman semua. Ya, setelah mendapatkan username dan password, Bapak Ibu semua pilih, silakan diketik di username-nya. Kemudian passwordnya diketik. Nah, akan tertampil halaman utama seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, sesuai video tutorial yang pertama, yaitu lakukan terima pesanan COVID yang dibandingkan dengan penghitungan secara fisik, Bapak Ibu semua
Ada semua, dikonfirmasi, dialokasikan, kemudian dikirim dan diterima, kita pilih yang dikirim. Tolong diberitahukan di chat apabila ada yang kirim, akan dicoba dibantu dikirim oleh teman-teman kami, seperti itu. KKP Surabaya, tolong teman-teman dibantu untuk KKP Surabaya. Untuk yang tidak bisa login, seperti itu. Apakah ada yang tidak ada dikirimnya? Tolong melaporkan, nanti akan dibantu oleh teman-teman kami untuk melakukan pengiriman ke KKP. KKP Palembang 0. Oke, Surabaya sudah. Kemudian Ternate Padang 0. Silakan diinput ulang. KKP Soekarno-Hatta juga 0. Oke, nanti KKP Bandung tolong diberitahukan passwordnya. KKP Sampit juga 0. Nah, Bapak Ibu coba diklik refresh di atas, apakah masih 0? Kemungkinan masih klik itu. Cilacap 9, nggak apa-apa, cukup banyak itu. Teman-teman tolong dibantu untuk ya, setelah mendownload Bapak Ibu, setelah login, silakan dimasukkan nomor pesanannya. Silakan dimasukkan nomor pesanannya, nomor username-nya yang sudah dibagikan tadi. Kemudian klik masuk. Nah, sesuai dengan video tutorial pertama, yaitu adalah terima pesanan COVID, maka kita pilih menu pesanan. Kemudian pilih menu terima pesanan COVID-19. Kemudian lalu pilih yang di atas ini menjadi dikirim. Kalau misalnya lebih dari satu, silakan pilih yang mana saja nomor pesanannya. Misal yang nomor paling atas, saya pilih yang 50855, saya klik. Kemudian saya terdapat pengiriman sebanyak 700 dosis oleh saya. Nah, klik terima pesanan di sini. Nah, di kolom yang diterima ini masih kosong, kita harus mengetikkannya. Ini gunanya biar kita dapat aware kalau yang diterima itu berbeda dengan misalnya secara fisik, tapi kalau ke ini dinas kesehatan, jadi ke dinas kesehatannya yang akan melakukan alokasi ulang untuk Bapak Ibu semua, untuk teman-teman di KKP. Nah, sebelum itu harus melaporkan ke fasilitator provinsi pendampingnya. Yang Probolinggo informasinya salah,
password tolong dibantu. Kemudian saya lanjut ya. Misalnya klik OK. Nah, komentar bisa diisi atau tidak, bisa dikosongkan. Klik simpan. Dan ya, pesanan tidak bisa disimpan atau tidak bisa bertambah secara otomatis karena berbeda antara yang dikirim 700 yang kita terima 850. Seperti itu. Itu yang teman-teman di KKP harus aware apabila terjadi perbedaan. Lalu saya mau perlihatkan dulu stok terakhir kita saat ini adalah 76300. Jadi seperti ada Corona Fake MDV yang dimiliki saya saat ini adalah 76300. Ketika klik terima tadi di menu pesanan, kemudian terima pesanan COVID, akan bertambah sebanyak 700, pasti akan bertambah secara otomatis. Nah, di sini klik terima pesanan di bawah, kemudian kita isikan apabila sudah sesuai, lalu misalnya kita langsung simpan, dan ya, itu tidak bisa tersimpan karena tanggal ini adalah wajib diisi. Jadi Bapak Ibu silakan pilih tanggal aktual penerimaannya sesuai dengan yang dipilih. Nah, apabila jadi tanggal aktual penerimaan ini sesuai dengan tanggal yang dikirim di similenya, diklik di similenya. Apabila secara fisik terima hari ini tetapi baru besok diklik di similenya oleh penyedianya, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi atau Kota Kabupaten, maka tanggal 23 Mei lah yang tertampil di sini tanggal maksimalnya. Tidak bisa dimundur-mundurin lagi, yaitu disesuaikan dengan yang diklik simile oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Misal secara fisik kita terima tanggal 21 Mei, maka kita klik saja diisi saja di komentar secara fisik diterima tanggal 21 Mei. Kemudian klik simpan, lalu ya. Nah, secara otomatis stok kita akan bertambah. Kita bisa lihat di menu inventaris, lalu lihat stok. Kemudian adalah di sini yang tadinya 73.600 sekarang menjadi 77.000. Seperti itu. Nah, saya lanjut ke praktek yang video kedua, teman-teman bisa mengikuti Bapak Ibu semua, adalah di melakukan pengeluaran atau ada ketika stok keluar dari Vaskes Bapak Ibu semua. Misal hari ini ada pemakaian sebanyak 250 vial. Nah, karena ini adalah dosis, maka sebanyak 2.500 dosis. Pertama, kita ke menu inventaris, kemudian pengeluaran, lalu pilih KKP dalam gedung. Kalau ada tulisan KKP dalam gedung atau RS vertikal dalam gedung, silakan hadir. Silakan dipilih KKP dalam gedung. Apabila tidak ada, kita bisa pilih misalnya pengeluarannya di luar itu, maka akan ditambahkan nama tempatnya seperti vaksinasi massal, seperti di GOR ataupun di Masjid Istiqlal ataupun sebagainya, itu kita bisa tambahkan seperti itu. Misalnya saya melaksanakan vaksinasi massal di RSUD Bogor, maka kita pilih RSUD Bogor, kemudian pilih material tag COVID-19. Lalu pilih yang MDV. Nah, ini yang tadi ada 1121 ternyata bertambah 700. Nah, yang kita pakai misalnya batch yang sebelumnya, yaitu yang kadaluarsanya lebih cepat, yaitu yang 521. Maka kita isi sebanyak 2.500. Bisa kita klik simpan. Lalu ada misalnya alkohol swab juga sebanyak 2.500. Kemudian ADS juga sebanyak 2.500.
Lalu SB sebanyak 3. Lalu klik simpan. Terdapat bendera merah yang menandakan ini adalah masih terinstall secara atau masih tersimpan secara internal di memori Bapak Ibu semua di HP Bapak Ibu. Jadi misal kita lihat itu tidak akan muncul di HP kedua atau HP ketiga, itu tidak ada. Ini hanya muncul di yang pertama melakukan penginputan. Jadi di internal memori yang menginput, seperti itulah. Lalu apabila sudah yakin, klik ulasan di sini. Kemudian ini adalah langkah terakhir apabila sebelum kita mengirim ke server. Apabila sudah yakin, maka bisa klik kirimkan. Apabila ternyata ada yang salah input, ternyata yang SB-nya cuma 2, maka kita klik batal, tidak menghilangkan semua. Tetapi kalau menghilangkan semua, bisa diklik hapus semua di kiri bawah. Kita kembali di panah di bagian kiri atas untuk kembali, lalu kita input ulang SB-nya sebanyak 2. Klik simpan, kemudian klik ulasan kembali. Kalau sudah yakin, Bapak Ibu semua bisa pilih kirimkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua, apabila di RSUD misalnya info pagi, Bapak Ibu semua sudah terburu-buru untuk menginput di bawah sebanyak 100 vial, tetapi atau 100 dosis, tetapi yang dipakai cuma sekitar 70 dosis, maka bisa diklik pengembalian untuk menambahkan dosis kita sendiri. Jadi ini apabila vaksin yang dosisnya tertutup, masih tertutup dan memang belum dipakai, memang ingin dikembalikan, bisa kita kembalikan seperti itu. Caranya ada di inventaris, kemudian pilih menu keempat ini adalah pengembalian vaskes. Nah, tadi kita di RSUD Kota Bogor, maka kita pilih RSUD. Lalu tetap pilih material tag COVID-19. Lalu pilih yang CoronaVac. Lalu ada dosis maksimal pengembalian, yaitu cuma hanya 2.500, jadi tidak bisa ditarik maksimal itu 2.500, tetapi karena kita hanya 70, maka kita klik 70 di sini. Nah, apabila ingin tercatat pembuangannya, misal kita memang mengasih sebanyak 30 di sana, ternyata ada 10 yang benar-benar tidak bisa dipakai sama sekali, maka kita klik apakah ada yang dibuang, bisa klik di sini. Tapi kalau tidak ada, ingin menambahkan dosis sebanyak 70, bisa pilih yang atasnya saja. Yang 70-nya saja, seperti itu. Klik 70 di sini, kemudian klik simpan, ulasan, kemudian kirimkan. Stok kita bertambah secara otomatis untuk COVID yang MDV, seperti itu. Jadi dari 74.500 menjadi 74.570. Itu yang membuat dosis kita bertambah. Itu adalah video tutorial ketiga untuk prakteknya. Lalu kemudian kita lanjut ke menu terakhir, yaitu pengembalian ke penyedia, ke Dinas Kesehatan Kota Kabupaten ataupun provinsi ataupun ke puskesmas. Maka kita pilih menu pesanan di sini. Kemudian adalah pilih pengembalian. Pilih klik pengembalian COVID, lalu terdapat penyedianya, yaitu ada Dinkes, misal Dinkes provinsi, Kota Kabupaten, ataupun puskesmas. Kita klik di situ,
Kemudian pilih yang ingin dikembalikan, misalnya MDV sebanyak 800 dosis, disuruh kembalikan 80 sesuai instruksi Dinas Kesehatan. Kita klik 800 dosis, lalu ulasan, kemudian memproses pesanan pengembalian, kemudian alokasikan stok, klik simpan, lalu proses alokasi. Terakhir adalah pilih kirim pesanan, lalu detail ini bisa diisi atau tidak. Kemudian terakhir proses kirim pesanan. Secara otomatis terdapat pesanan untuk Dinas Kesehatan penyedia kita, lalu stok kita sudah berkurang sebanyak 800, bisa kita lihat di inventaris, lalu lihat stok, kemudian pilih COVID-19, lalu menjadi 73770, seperti itu. Yang tadinya 73870 menjadi 73070. Itu yang untuk video tutorial sesuai dengan video. Untuk video tutorialnya sesuai dengan video tutorial. Apabila ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu bertanya. KKP Denpasar stok masih nol, sudah melakukan terima pesanan Bapak Ibu. Pangkal Pinang tidak bisa login menggunakan user dan password yang telah digunakan tadi. KKP Pangkal Pinang, baik, saya coba KKP Pangkal Pinang. KKP Pangkal Pinang. Pangkal Pinang ini ya, KKP 125. KKP 125. Satu, dua, 5896. Passwordnya P besar, Word, ya, Pangkal Pinang saya bisa masuk Bapak Ibu, mungkin kesalahan ada di username ataupun di password. Seperti itu. Ada lagi? Oh, ini untuk perhitungan stok berdasarkan dosis dengan vaksin dalam bentuk sial. Tetap 10 dosis ya, Ibu. Yang Ibu Arini Laili tetap 10 dosis. Karena masih kita kunci nanti setelah mungkin akan terakhirnya mungkin nanti kita akan bicarakan lagi untuk kedepannya seperti itu. Tapi untuk saat ini masih 10 dosis. Seperti itu. Ada lagi yang belum bisa melaksanakannya atau ada yang ingin diulang? Waktu kita sebenarnya cuma sampai 11.30, mungkin saya akan tunggu sampai 11.15 ya. 11.45 Bapak Ibu semua. Kalau pengembalian stok ke penyedia boleh aja Bapak Ibu, misalnya disuruh kembalikan semua, memang ya harus semua dikembalikan, tidak harus tidak sesuai dengan instruksinya saja. Betul, Pangkal Pinang silakan lanjut ke terima pesanan di menu pesanan. Ini masih username uji coba dan training uji coba. Jadi Bapak Ibu semua bisa mencobanya terlebih dahulu sampai yakin, sampai lancar.
KKP Gorontalo diminta ganti password, tapi setelah coba Pak Totot dibantu untuk KKP Gorontalo. Untuk pengembalian ke penyedia ada video, ada Bapak, nanti saya putarkan kembali ya untuk pengembalian ke penyedia nih, biar makin sebentar. Saya putarkan kembali. Password 1, 2, 3. Bentar ya Bapak Ibu yang password, kita putar ulang video tutorial untuk melakukan pengembalian ke penyedianya, baik Puskesmas, Dinas Kesehatan, Kota, Kabupaten, ataupun Provinsi. Nanti saya buka lagi untuk yang... Mas ya? Pep, ada pertanyaan ini Pak. Ya, setelah ini ya Pak Toto. Siap. Berikut adalah video tutorial cara membuat pesanan pengembalian stok dosis vaksin COVID-19 setelah petugas puskesmas selesai menginput data pengeluaran atau pemakaian di aplikasi Smile ataupun mengetahui vaksin yang akan dikembalikan ke Dinas Kesehatan. Setelah mendapatkan akun dan kata sandi, pengguna dapat memasukkannya pada halaman login di aplikasi Smile, kemudian dapat memilih masuk. Pada video ini adalah Puskesmas Kuta Utara sebagai contoh. Setelah login, terdapat 4 menu, yaitu inventaris, pesanan, aset, dan profil. Pertama, untuk melakukan pesanan pengembalian, kita memilih menu pesanan. Kemudian memilih menu pengembalian COVID-19. Kita pilih penyedianya, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, sesuai dengan tempat pengambilan vaksin oleh petugas puskesmas. Kita pilih Dinkes Kabupaten Badung, kemudian pilih material tek COVID-19, lalu pilih CoronaVac COVID-19. 690 adalah stok akhir untuk vaksin CoronaVac di aplikasi Smile untuk Puskesmas Kuta Utara. Apabila dirincikan, terdapat 2 batch, yaitu 20200905 sebanyak 120 dosis dan 20209009 sebanyak 570 dosis. Apabila kita ingin mengembalikan, kita harus mengetahui dosis yang sesuai dengan kita kembalikan. Misal kita mengembalikan 005 sebanyak 100 dosis, lalu 009 sebanyak 150 dosis. Lalu kita pilih simpan. Jumlah pesanan yang dimasukkan yaitu 250. Apabila sudah yakin, kita pilih ulasan. Rincian 005 dan 009 sudah terlihat di sini. Apabila sudah yakin, kita pilih kirimkan. Kemudian kita mengikuti alur, pilih alokasikan stok, pilih simpan, sudah dialokasikan sebanyak 250, kemudian kirimkan. Terakhir ada menu pilih kirim pesanan, kita pilih kirim pesanan dan detail ini bisa kita isi ataupun bisa kita tidak isi. Komentar juga bisa tidak kita isi atau kita bisa isi. Lalu terakhir pilih kirim pesanan, kemudian ya. Pesanan secara otomatis terbuat untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Lalu apabila kita pilih ke menu inventaris dan lihat stok,
lalu material tag COVID-19. Lalu ini adalah stok akhir yang sudah dikeluarkan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten untuk Kutai Utara. Apabila kita detailkan, 005 sudah berkurang sebanyak 100, yang sebelumnya 120, lalu 009 sudah berkurang sebanyak 150, sebelumnya adalah 570. Oke, nah saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Saya coba ngomong semua stok yang sisa, tapi sisanya hasilnya tidak bisa. Oh, KKP SWOTA pengambilannya dari Banten dan Tangerang. Oke, nanti kami update karena dari surat itu kalau nggak salah dari DKI deh, makanya kami menginputnya dari DKI. Bagaimana dosis terlapor di lapangan 10 dosis atau per vial, sedangkan di lapangan dosisnya 11. Nah, kalau speednya tetap diinput sesuai dengan pemakaian ya, Bapak Ibu semua, untuk speednya. Lalu untuk 10 dosis yang digunakan maksimal 8, tetap yang diinput 10, duanya tidak usah dibuang. Jadi yang diinput pembuangan adalah benar-benar satu vial tidak bisa dipakai semuanya atau 10 dosisnya gagal dipakai. Jadi di pembuangan pun juga sudah dikunci untuk kelipatan 10 dosis. Artinya memang satu vial yang tidak bisa dipakai. KKP Sorong, oke, nanti dibantu. SOTA jadi catatan. Surabaya, tolong teman-teman dibantu. Pada saat mengembalikan semua stok ada tulisan kuantitas tidak boleh stok yang tersedia ya. Nanti akan kami coba kembali ya Pak Mutakin untuk itunya, mungkin di-share ke nomor HP teman-teman yang foto yang didapat. Berarti untuk multidos satuannya dosis, bukan vial. Betul, satuannya dosis. Dismile adalah dosis. Seperti itu.
Ada lagi kah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ini adalah nomor fasilitator pendamping ya. Silakan yang mau mencatat. Tapi nanti apabila sudah mengisi absen akan kami coba untuk melakukan akan membuatkan grup biar kita bisa berdiskusi untuk langkah selanjutnya. Seperti itu. Saya rasa cukup Pak Haji dari Oblik bisa ditutup ya. Oh, kalau pakai satuan dosis, satu dosis. Yang 10-nya, yang satu dosisnya sudah terpakai di. Jadi gini Bapak Ibu, karena ini adalah aplikasi logistik, kami tidak menghitung sesuai dengan dosis maksimal. Jadi yang misalnya terpakai 9, 8, atau 7 itu tidak, memang tidak kita bandingkan di sini, seperti itu. Mungkin jadi yang tetap diinput adalah yang 10 dosis. Perbedaan pengembalian vaskes dan pengembalian COVID adalah pengembalian vaskes itu menarik dosis yang sudah dikeluarkan di menu pengeluaran. Jadi akan menambah stok Bapak Ibu semua di aplikasi Smile. Misal sisa stok adalah 100, kemudian pengembalian vaskes yang sudah dikeluarkan di hari sebelumnya ke pelanggan yang ada di bawah Bapak Ibu, baik dalam gedung atau apa, pingin ditarik dosisnya untuk menambahkan ke aplikasi Smile, itu menggunakan pengembalian vaskes. Sedangkan untuk pengembalian COVID adalah untuk mengembalikan ke dinas kesehatan atau penyedianya. Jadi bisa aja puskesmas, dinas kesehatan kota kabupaten, ataupun dinas kesehatan provinsi, seperti itu. Yang sisa 1 dosisnya tidak dibuang Bapak Ibu. Yang pembuangan itu adalah ketika 1 vialnya atau 10 dosisnya tidak bisa dipakai sama sekali, maka baru bisa dimasukkan ke dalam dosis yang dibuang. Jadi yang sisa dosis itu sudah termasukkan dengan logistik yang dikeluarkan tadi, seperti itu. Jika terpakai 11 dosis, tetap 10 dosis Bapak Ibu. Masih kita kunci di 10 dosis. Untuk video tutorial pengembalian dapat dilihat di mana? Nanti saya update lagi di video tutorial yang ada di Google Drive. Saya lihat mana yang belum. Nanti ada di video lihat video tutorial Smile COVID-19 itu untuk ya Bapak Ibu, ini masih jadi ini yang aplikasi adalah logistik. Jadi yang dipakai benar-benar adalah dosis maksimal. Jadi memang tidak bisa digabungkan dengan yang dipakai atau yang disuntikan. Jangan dihubung-hubungkan ke sana karena pastinya tidak akan sama seperti itu. Jadi ini adalah hanya pure aplikasi logistik seperti itu. Bukan aplikasi untuk menghitung tidak bisa dibandingkan dengan dosis yang dipakai karena pasti tidak akan bisa aja di sana bisa kepakai semua tetapi ada di beberapa daerah hanya 8 atau 9 itu pasti terjadi. Makanya sulit untuk melakukan penggabungan seperti itu.
Betul, belum tentu pemakaian vaksin, dan kalau speed benar itu semua sesuai dengan yang dihabiskan. Sebenarnya sama aja Ibu, cuman memang pengali yang divaksin memang belum kita update karena effort untuk menggantinya ke 11 dosis itu kita butuh maintenance aplikasi, jadi harus di stop dulu penggunaan aplikasi. Jadi cukup berat untuk hanya mengganti dari kuncian 10 dosis ke 11 dosis, ternyata di bagian IT tidak sanggup apabila aplikasinya tetap berjalan. Jadi kita harus ada maintenance, tidak boleh digunakan sama sekali ya, dan tidak bisa sebentar. Jadi memang masih kita tampung dulu, kemungkinan nantinya mungkin akan ada update seperti itu. Bisa kalau permintaan dia